بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang. Aliansi Jurnalis Independen atau Sesungguhnya orang-orang munafik itu jurnalis yang diduga melakukan masa Front Pembela Islam saat tengah meliput aksi Munajat 212 di kawasan Monas. Dan Allah akan membalas tipuan mereka di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jerak. Jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Jangan jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi jelas, Ustadz, Allah itu ada di mana? Allah itu sangat dekat dengan kita. Jadi karena sangat dekat, sehingga Allah menjadi gaib bagi kita. Seperti telapak tangan ini. Ketika telapak tangan ini kita bisa lihat, maka hal itu disebabkan ada jarak. Ketika didekatkan lagi, telapak tangan masih terlihat lagi. Karena masih ada jarak. Tapi ketika telapak tangan ini sudah menempel pada mata kita, tidak ada jarak, maka tangan ini gaib bagi kita. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita mampu merasakannya. Begitu pula dengan Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita, menyebabkan Allah menjadi gaib dengan kita. Allah maha besar. Allah maha gaib. Sangat dekat dengan kita. Oleh karena itu, orang-orang muslim yang benar-benar muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslim-muslim yang terbaik, muslim-muslim yang benar, bukan muslim yang ngeyeng, bukan muslim yang sok bersih, akan selalu menjaga lisannya dan perbuatannya agar tidak menyakiti orang lain. Kenapa? Karena Allah sangat dekat dengan orang-orang muslim. Allah sangat dekat dengan orang-orang beriman. Sehingga kedekatan ini membuat hatinya, lisannya, pikirannya, perbuatannya, alladzina yadhkurunallah, terus menerus dijadikan alat zikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang tahu Allah itu ada, orang-orang yang tahu Allah itu dekat, dia akan merasa terawasi. Dia akan punya rasa malu untuk menyakiti orang lain. Akan punya rasa malu untuk tebar gibah. Akan punya rasa malu untuk tebar fitnah, hoax, hate speech, dan lain sebagainya. Akan punya rasa malu menghalalkan segala cara demi harta, tahta, dan wanita. Juga kebutuhan dunia lainnya. Orang-orang yang merasa Allah itu dekat dengannya akan selalu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka akan selalu berzikir kepada Allah. Hatinya dijadikan tempat zikir kepada Allah. Pikirannya dijadikan tempat zikir kepada Allah. Lisannya dijadikan tempat zikir kepada Allah. Perbuatannya dijadikan tempat zikir kepada Allah. Sehingga sabbihisma rabbikal a'la, terciptalah kesucian karena rajin mensucikan diri. Terciptalah kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan lisan, kebersihan perbuatan karena rajin membersihkan diri. Makanya orang-orang muslim itu harus ngaji. Ngaji itu ngaca diri. Ngaji itu yang mampu membersihkan kekotoran diri. Ngaji itu yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun dekat dengan kita. Inilah muslim yang terbaik, muslim yang selalu merasa terawasi. Karena Allah itu dekat. Karena Allah itu ada.
Beda dengan orang-orang yang mengaku muslim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum mu'minin. Jika dia ditanya, dia paling keras Allahu Akbar, takbir kepada Allah, tapi hatinya, lisannya, pikirannya, perbuatannya tidak takbir kepada Allah. Yukhadi'una Allah waladina amanu, mereka hanya menipu Allah dan orang-orang beriman. Innal munafikin, mereka lah golongan orang-orang munafik yang jika tidak bertobat akan habis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang cuma ngaku Islam tapi hatinya tidak Islam. Ngaku beriman tapi hatinya tidak beriman. Pikirannya tidak beriman. Lisannya tidak beriman. Perbuatannya tidak beriman. Ala laknatullah ala zalimin. Allah pasti hancurkan golongan-golongan seperti itu di dunia maupun di akhirat. Rakyat Indonesia, pilihlah presiden, pilihlah wakil presiden yang mengenal Tuhannya, yang merasa Tuhan itu dekat, sehingga hatinya, lisannya, pikirannya, dan perbuatannya merasa terawasi. Sehingga hatinya, pikirannya, lisannya, dan perbuatannya merasa malu. Sehingga berhati-hati dalam setiap tindakan. Cari yang agamanya kuat. Cari yang ada ulamanya. Insya Allah, kebahagiaan, keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah akan turun kepada Indonesia. Dan rakyat Indonesia akan menjadi negara. Bangsa Indonesia akan memiliki negara yang dikagumi oleh dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya padamu